everyone, good morning. How are you today? Wah, Miss Anin sangat bahagia karena bisa menyapa kalian. Jadi, apa yang kalian lakukan selama di rumah? Miss Anin berharap kalian tetap menjaga kesehatan, rajin belajar, dan juga melakukan hal-hal kreatif selama kalian stay at home. Nanti, Miss Widya akan menjelaskan tentang kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa anak-anak lakukan selama di rumah. Jadi, tidak perlu menunggu lama. Selamat datang Miss Widya. Terima kasih Miss Anin. Halo anak-anak, selamat pagi. Nah, hari ini kita mau belajar tentang karakter building. Kita mau membahas tentang bagaimana membangun suasana belajar di rumah. Seperti visi dari SDP Tani, yaitu Parent as a Partner, maka dari itu Miss Widya juga meminta bantuan orang tua untuk bisa mendampingi anak-anak selama home learning ini. Miss Widya akan menjelaskan yang pertama itu tentang bagaimana anak-anak akan mengikuti proses home learning. Lalu yang kedua, Miss Widya akan menjelaskan kebiasaan-kebiasaan baik apa sih yang bisa anak-anak lakukan selama belajar di rumah. Lalu yang ketiga, Miss Widya dan juga orang tua, kita akan belajar bersama-sama bagaimana untuk mendampingi anak-anak selama belajar di rumah. Yang pertama adalah berdoa. Jadi, walaupun belajar dari rumah, harus tetap selalu berdoa. Mau melakukan aktivitas, tidur, ketika bangun tidur harus selalu berdoa. Dan jangan lupa juga untuk baca Alkitab. Yang kedua adalah bangun pagi. Nah, apakah anak-anak masih bangun pagi selama di rumah? Widya sih berharap iya ya, karena kan nanti sebentar lagi kita akan pembelajaran secara online, jadi harus bangun pagi. Setelah itu mandi dan jangan lupa untuk sarapan. Lalu selama pembelajaran online di rumah, boleh nggak Miss ketika pembelajaran online kita pakai piyama atau kita pakai celana kolor atau kita pakai baju yang tidak sopan? Boleh nggak ya Miss? Boleh nggak ya? Tentu tidak dong. Kalaupun pembelajarannya secara online, di rumah harus tetap berpakaian yang rapi dan sopan. Jadi kita menghargai gurunya, kita menghargai teman-teman yang lain juga. Makanya tadi harus bangun pagi dan juga harus mandi. Yang selanjutnya harus duduk dengan baik seperti Miss Widya. Harus duduk dengan baik dan mendengarkan ketika guru menjelaskan. Ketika Miss atau Misternya menjelaskan, kita harus mendengarkan. Selain itu apalagi ya Miss? Yang selanjutnya menggunakan bahasa yang baik. Jadi tetap harus sopan ya dengan Miss dan Misternya. Mungkin ketika mau ke toilet, mungkin mau pipis atau yang lainnya, harus izin. Seperti ketika di sekolah kan sudah diajarkan ketika mau ke toilet harus bilang gimana sama Miss dan teachernya. Selama pembelajaran online, ketika pembelajaran berlangsung, mikrofonnya harus dimatikan dulu supaya suara Miss dan Misternya bisa terdengar dengan jelas. Dan ketika ingin bertanya, barulah mikrofonnya dihidupkan dan meminta izin kepada Miss atau Misternya untuk bertanya atau memberikan pendapat. Sekarang Miss Widya mau membagikan kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa dilakukan anak-anak selama di rumah. Yang pertama adalah bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri itu gimana sih Miss? Misalnya ketika bangun pagi harus merapikan tempat tidur, harus melipat selimut. Ketika selesai belajar harus dirapikan tempat belajarnya dan alat-alat yang digunakan untuk belajar. Lalu ketika bermain dirapikan kembali mainannya. Supaya apa? Supaya kita bisa membantu mama dan papa di rumah. Jadi ketika mama dan papa yang kerja pulang semuanya sudah rapi. Yang selanjutnya tidur yang cukup. Selama di rumah aja, apakah anak-anak tidurnya cukup atau malah waktunya digunakan untuk misalnya bermain game, nonton TV, nonton YouTube sampai mungkin jam 11 malam atau mungkin sampai jam 12 malam. Tapi Miss Widya berharap tidak ada ya, semuanya tidurnya cukup. Jadi tidur yang cukup itu dari jam berapa ya?
Tidur yang cukup itu maksimal kalau untuk anak-anak harus tidur jam 8, paling maksimal jam 9. Jadi lebih dari itu sebenarnya anak-anak mengalami kekurangan tidur. Makanya itu juga akan berpengaruh loh ketika besok pagi, apalagi sekarang kan pembelajarannya online. Nah, besok paginya bisa nggak fokus, bisa ngantuk. Jadi apa yang disampaikan Miss dan juga misternya tidak didengar dengan baik dan akhirnya tidak mengerti apa yang disampaikan oleh teachernya. Selanjutnya apa ya? Selanjutnya adalah makan makanan yang sehat. Miss Widya percaya sih semua menjaga kesehatan dan juga makan makanan yang sehat. Itu saat ini sangat diperlukan. Jadi harus belajar makan sayur, makan buah. Walaupun mau makan daging ataupun makan ayam boleh, tapi semua harus diimbangi dengan sayur, dengan buah, harus minum susu, minum vitamin juga. Supaya apa? Supaya kita selalu sehat. Selanjutnya harus menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan gimana ya? Pasti semua udah tahu dong. Kalau keluar harus pakai masker. Kalau setelah keluar dari rumah harus cuci tangan, harus cuci kaki supaya tubuh kita tetap bersih dan kita tidak mudah tertular oleh virus. Nah, yang selanjutnya adalah menggunakan gadget secukupnya. Jadi, selain pembelajaran online, di luar itu harus membatasi diri untuk misalnya mau main game atau nonton YouTube terlalu lama. Nah, itu harus dibatasi. Dan selanjutnya, Miss Widya mau mengajak orang tua atau yang mendampingi orang tua untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang belajar secara online. Yang pertama adalah membangun motivasi anak. Ini adalah yang ditakutkan ketika anak-anak mulai masuk sekolah lagi. Anak-anak sudah terbiasa dengan belajar di rumah, mungkin bangunnya tidak teratur, tidurnya tidak teratur, waktunya banyak digunakan untuk bermain gadget misalnya. Nah, itu harus diawasi dan dibatasi untuk orang tua. Jadi sebagai mama atau sebagai papa atau siapapun yang mendampingi anak harus betul-betul memperhatikan hal ini. Yang selanjutnya yaitu membantu anak untuk melakukan kebiasaan pagi. Salah satu hal yang mudah untuk dilakukan adalah membantu anak untuk selalu bangun pagi supaya ketika nanti sudah waktunya masuk sekolah, anak-anak sudah terbiasa untuk bangun pagi. Nah, ini yang paling penting. Jadi orang tua meluangkan waktu untuk anak, entah itu 10 menit atau 15 menit setelah bekerja untuk mengobrol dengan anak-anak. Misalnya menanyakan bagaimana pembelajaran hari ini, apa yang dialami, kesulitan seperti apa yang dialami atau yang ditemukan. Nah, orang tua ataupun pendamping sebagai figur orang tua bisa melakukan hal ini supaya anak-anak juga bisa mengutarakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Dan itu juga bisa dikomunikasikan dengan guru atau wali kelasnya supaya anak-anak bisa mendapat penanganan yang tepat. Misalnya mengalami kesulitan belajar ataupun tidak bisa konsentrasi, nanti kita akan bersama-sama mencari solusi untuk anak. Jadi harus berkomunikasi dengan wali kelasnya. Nah, sekarang Miss Anin sudah bersama-sama lagi dengan kalian. Dan tadi Miss Widya sudah menjelaskan banyak hal yang sangat bermanfaat bagi pembelajaran kita selama ada di rumah. Dan sekarang kita ada dalam tahap evaluasi, yaitu nanti Miss Widya akan menjelaskan tentang bagaimana orang tua bisa menyikapi mungkin saat ini kebingungan-kebingungan yang ada supaya pembelajaran online bisa tetap berjalan dengan baik dan lancar, gitu ya Miss Widya ya. Oke. Yang pertama, ini banyak sekali ditanyakan oleh orang tua ya. Bagaimana Miss Widya kalau orang tua itu bekerja dan tidak bisa mendampingi anaknya selama pembelajaran online? Oke Miss Anin, jadi sebenarnya orang tua ini tidak hanya mama dan juga papa, tapi yang dimaksud adalah figur orang tua. Figur orang tua itu ada siapa aja sih? Misalnya ada kakek, bisa juga nenek, bisa juga kakak yang mungkin sudah SMA atau sudah kuliah. Lalu misalnya ada mbak yang di rumah nih Miss Anin, itu juga bisa mendampingi selama orang tua bekerja. Tetapi tadi Miss Widya sampaikan ya di akhir tadi bahwa orang tua harus meluangkan waktu untuk anak, misalnya 10 menit atau 15 menit untuk bicara dengan anak, untuk konsultasi atau untuk sharing dengan anak kesulitan apa sih yang dihadapi, sehingga anak dan orang tua komunikasinya tetap terjalin dengan baik. Gitu Miss Anin.
Baik, terima kasih Miss Widya atas jawabannya. Sekarang kita akan ke pertanyaan nomor 2 ya. Nah, sekarang Miss Widya, bagaimana dengan orang tua yang memiliki lebih dari satu anak nih? Misalnya ada yang adiknya kelas 2, kakaknya kelas 4. Nah, itu bagaimana ya penanganan? Nah, untuk yang mungkin kakak adik yang sekolah di sini secara bersamaan, mungkin beda 1 tingkat atau beda 2 tingkat, justru bisa saling membantu. Atau mungkin gimana Miss kalau laptopnya cuma 1? Nah, yang satu bisa menggunakan handphone. Jadi saling berbagi mana yang mungkin bisa didahulukan, yang membutuhkan bantuan terlebih dahulu. Nah, itu bisa diatur oleh pendampingnya atau mungkin mama atau papa yang mendampingi saat itu. Oke Miss Widya, nah sekarang kita sampai ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana tentang online learning ini, karena ada beberapa parents yang mengalami berbagai kesulitan-kesulitan yang ada, baik secara kesiapan atau secara benda-benda yang tidak ada di rumah. Itu seperti apa ya Miss baiknya? Nah, untuk orang tua yang kesulitan, itu sebenarnya bisa dikonsultasikan dengan wali kelas ataupun mungkin bisa meminta bantuan guru yang mengajar, mungkin jika sudah punya kontaknya dan lain sebagainya. Tetapi akan lebih baik jika itu melalui wali kelas. Jadi ketika orang tua mengalami kesulitan, Miss Widya sangat berpesan untuk bisa dikomunikasikan dengan wali kelas. Supaya apa? Supaya bisa memperoleh solusi terbaik untuk anaknya, untuk orang tuanya, dan guru, sehingga tidak ada kesulitan yang dihadapi lagi Miss Anin. Oke Miss Widya, sekarang ini pertanyaan terakhir yang ada di pikirannya Miss Anin ya. Jadi bagaimana dengan orang tua yang kesulitan mendampingi anak? Kan di rumah nih, tidak ada gurunya. Nah itu bagaimana ya kalau misalnya parents mungkin kesulitan mengenai rumus-rumus atau istilah-istilah, nah itu baiknya seperti apa? Oke Miss Anin, sebenarnya itu dialami oleh hampir semua orang tua ya. Misalnya yang biasanya anak-anak di sekolah sudah guru yang akan mendampingi seperti itu. Jadi misalnya belajar tentang matematika, tentang sebuah rumus, dan guru-guru di sini pasti akan melayani ya Miss Anin, akan memberikan cara terbaik supaya bisa mengajarkan orang tua, ini loh mom rumusnya gitu. Dari cara mengajari anak harus seperti ini. Nah, itu bisa dilakukan. Sehingga jangan sungkan, jangan takut, karena memang itulah gunanya teacher di sini ya Miss Anin, gunanya Miss Widya di sini supaya bisa membantu orang tua yang kesulitan di rumah. Baiklah, jadi anak-anak dan juga parents yang ada di rumah, tadi kita sudah mendengarkan materi dari Miss Widya, juga sudah menyampaikan beberapa pertanyaan. Sekarang kita sudah sampai di akhir dari video ini. Saya dan juga Miss Widya mengucapkan banyak terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, belajar yang rajin, dan yang terakhir jangan lupa untuk berdoa. Semoga bermanfaat dan God bless you.